Pada hari ini kita akan belajar terkait materi sistem informasi geografis dalam kesehatan masyarakat, terutama tantangan dan peluang apa saja sih terkait dengan penerapan sistem informasi geografis ini dalam bidang kesehatan masyarakat. Ya. Nah, kita overview dulu ya. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi itu adalah memvisualisasikan data spasial ya, data spasial untuk menganalisis risiko lingkungan. Ini ada beberapa komponen dalam SIG yaitu perangkat keras, perangkat lunak itu software ya. Perangkat lunak itu softwarenya kita menggunakan QGIS atau ArcGIS. Kalau perangkat kerasnya berarti laptop, komputer gitu ya. Ada data, ada manusia dan ada metode. Ya, itu. Pasti kalian udah tahu juga. Nah, ini ada tantangan, ada beberapa tantangan terkait dengan sistem informasi geografis. Yang pertama itu terkait dengan ketersediaan ya, ketersediaan dan kualitas data. Gitu. Saat ini masih sedikit sekali ya instansi-instansi yang menyediakan dataset itu yang bisa available diakses oleh publik itu sangat sedikit. Ya, walaupun ada mungkin datanya tidak lengkap gitu ya, tidak akurat dan tidak mutakhir juga. Ya, ini bisa juga terkait dengan format data yang berbeda-beda ya. Format data yang berbeda terkait dengan interoperabilitas yang rendah ya. Format datanya yang berbeda-beda. Ya antara instansi satu dengan instansi lain, jadinya kita perlu meng-cross check ya atau membuat rumah data yang baru gitu, yang sama semua. Lalu yang ketiga bisa berkaitan dengan kurangnya data spasial yang standar ya di lingkungan lokal. Dan keterbatasan data juga ya. Keterbatasan data. Ya, itulah di negara kita. Kalau di luar negeri, terutama di negara baju ya, dataset itu sangat disediakan oleh publik, untuk publik ya. Jadi kita bisa mengakses, jika kita bisa mengakses datanya itu real time gitu, dan kita bisa downloadnya secara gratis. Kalau di Indonesia sendiri ini dah saya tidak tahu kenapa ya, kenapa datanya itu sangat sulit sekali untuk dipublikasikan. Mungkin takut ya ada data yang kurang apa namanya disalahgunakan atau lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Walaupun kalau datanya disediakan untuk publik kan sebenarnya kita bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan terkait dengan mengolah datanya, ya itu nanti sebuah menjadi dasar dalam penentuan kebijakan. Ya, itu tantangan pertama ya, terkait ketersediaan dan kualitas data. Lalu yang kedua terkait dengan SDM-nya ya, SDM-nya. Nah, ini terkait dengan kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang SIG, sistem informasi geografis. Ya, mungkin nanti kalian bisa mendalami SIG ini, ya, sebagai untuk memvisualisasi data, gitu ya, sebagai menganalisis risiko lingkungan yang terdapat di daerah-daerah. Yang kedua, ini berkaitan dengan kurangnya pelatihan teknis ya untuk tenaga promosi kesehatan untuk mengaplikasikan SIG ini. Ya, dengan menggunakan software QGIS atau ArcGIS gitu. Ya, gitu. Kurangnya masih kurang ya. Tenaga promkes itu yang ahli di mengoperasikan aplikasi QGIS atau ArcGIS. Lalu yang ketiga itu kesenjangan ya antara tim teknis dan tim program kesehatan. Nah, ini kesenjangan seringkali terjadi perbedaan pendapat kalau tim teknisnya ingin seperti ini, tim programnya seperti ini gitu. Ya, jadinya perlu adanya yaitu ya kerjasama ya, kerjasama. Kadang-kadang setiap tim itu memiliki egonya sendiri, jadinya kita kalau misalkan bekerja sama itu belajar untuk menurunkan ego masing-masing, gitu ya, belajar bersama gitu agar bisa bekerja sama seperti itu. Nah, ini terkait dengan SDM ya, tantangan yang kedua. Lalu yang tantangan yang ketiga itu terkait dengan infrastruktur ya dan teknologi. Ya, di mana terbatasnya perangkat lunak dan perangkat kelas ya. Ya, masih minim banget ya. Apalagi software Gigis itu kan berat ya. Berat bukan aplikasinya besarnya itu membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang cukup tinggi untuk mengaplikasikannya. Jadinya kalau di instansi-instansi itu mungkin ada komputer atau laptop mungkin spesifikasinya yang kurang
kurang mumpuni untuk mengoperasikan aplikasi QGIS ya. Gitu. Lalu yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet ya, untuk mengakses data cloud. Itu juga bisa. Terutama ini untuk di daerah pedesaan ya, di daerah pedesaan itu mungkin akses internetnya masih terbatas gitu. Lalu yang ketiga, masalah komparabilitas antar sistem informasi kesehatan. Ya. Nah, itu tantangan terkait infrastruktur dan teknologi ya. Nah, ini kalau peluang, nah itu tantangannya ada tiga ya. Kalau peluang, nah KIGIS ini bisa dijadikan pemetaan dan menganalisis penyakit ya, terutama untuk mengidentifikasi pola penyakit ya, mengidentifikasi klaster penyakit itu di daerah mana aja sih yang banyak terjangkit ya. Bisa juga memprediksi risiko ya, memprediksi risiko penyakit itu di suatu daerah ya, karena kan KIGIS ini memvisualisasikan data spasial gitu. Dan mengidentifikasi juga populasi rentan juga bisa ya. Dimana juga KIGIS itu membantu ya kasus DBD sebesar 30% di suatu daerah gitu. Ya. Nah, ini terkait pemetaan dan analisis penyakit. Ya. Itu adalah peluang ya, peluang yang bisa dimanfaatkan dengan mempelajari sistem informasi geografis. Nah, peluangnya juga bisa terkait dengan merencanakan program ya, di mana sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ya, efisien berdasarkan kebutuhan. Bisa juga mengevaluasi program ya untuk menilai efektivitas berdasarkan cakupan sebuah program atau kegiatan di suatu wilayah ya. Dan lokasi optimal itu misalkan di suatu daerah mana aja sih yang masih populasi rentannya terbanyak gitu ya, itu sebagai dasar ya terkait dengan pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas baru gitu misalkan. Kalau misalkan di suatu daerah tersebut banyak eh, prevalensi suatu penyakitnya gitu ya, mungkin bisa dibangun sebagai dasar perencanaan untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Nah, itu peluangnya. Peluang selanjutnya bisa terkait dengan respon bencana ya, di mana Tiggus ini bisa digunakan sebagai pemetaan wilayah ya, koordinasi respon juga ya, koordinasi respon antar sebuah instansi, karena kan kalau kita membaca respon bencana itu tidak tugasnya BM apa ya namanya, Badan Penanggulangan Bencana itu ya, Badan Penanggulangan Bencana itu. Bukan hanya tugasnya itu ya, melainkan juga kerjasama lintas sektor. Ya, kita harus bekerja sama dengan instansi lain. Nah, itu dibutuhkannya koordinasi respon untuk memitigasi gimana bencana itu akan ditanggulangi seperti itu. Dan juga terkait dengan jalur evakuasi ya. Kalau bencana ada banjir gitu ya, ada tanah longsor, kita harus memikirkan jalur evakuasinya. Nah, ini bisa juga dipakai KIGIS ya, di mana KIGIS ini menurut penelitian bisa mempercepat respon bantuan ya sebanyak 40% saat banjir di Kalimantan. Ini salah satu penelitian menyebutkan seperti itu. Ya, gitu. Ya, kita respon ya gimana KIGIS itu bisa digunakan sebagai mempercepat ya respon bencana di suatu daerah gitu. Nah, ini penerapan KIGIS ya, penerapan KIGIS di apa namanya, di berbagai negara ya. Di Inggris ada namanya NHS ya. Kalau Amerika ada CDC, itu Center for Disease Control kayaknya, CDC ya. Ini sering banget ya, data CDC itu dijadikan rujukan ya, selain dari data WHO gitu ya, karena ini bersifatnya global. Kalau Kanada bisa disebut dengan Public Health Agency. Nah, itu adalah contoh sukses penerapan SIG di berbagai negara. Ya, kalau di Indonesia apa namanya? Kalau Indonesia ya ini ya, misalkan pemetaan persebaran stunting di NTT gitu misalkan. Pemetaan akses air bersih dan sanitasi di Papua. Pemodelan spasial COVID-19 di DKI Jakarta gitu misalkan. Ya.
Nah, peluang, kalau kita berbicara peluang juga ya, ada namanya big data ya, big data dan AI ya. Nah, di mana integrasi AI dan SIG itu dapat juga digunakan untuk memprediksi wabah ya. Wabah itu adalah kejadian luar biasa seperti COVID-19 gitu ya. Wabah yang merebak di suatu daerah gitu misalkan. Yang kedua itu sebagai machine learning juga ya untuk terkait dengan pola penyebaran penyakit ya. Dan menganalisis spasial temporal ya berbasis big data. Big data itu adalah dasar yang besar, data yang misalkan se-Indonesia gitu ya, se-ASEAN gitu. Nah, itu adalah big data ya. Data yang lengkap, data yang besar gitu dan banyak data di dalamnya. Contohnya data SKI gitu ya, data SDKI gitu ya, survei-survei secara nasional itu merupakan salah satu big data di Indonesia. Ya. Nah, berbicara peluang lagi, yaitu bisa SIG ini dijadikan sebagai peningkatan kesadaran dan advokasi ya, di mana SIG dalam kampanye kesehatan berbasis bukti ya, visualisasi. Nah, ini terutama ya visualisasi data spasial untuk mendukung advokasi ke pemangku kebijakan. Bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat policy brief untuk advokasi ya, di mana data visualisasi data spasial itu bisa dicantumkan di policy brief ya. Ya, terutama ini ya visualisasi data spasial ini. Kalau kalian bisa membuat laporan, membuat skripsi, membuat policy brief ya penting sekali untuk memikirkan visualisasi datanya. Kalau SIG dengan menggunakan QGIS mungkin visualisasi spasialnya, tampilannya ya. Lalu yang ketiga terkait dengan peluang kolaborasi lintas multisektor ya, terkait dengan di bidang kesehatan, lingkungan, dan transportasi dan bidang-bidang lainnya seperti itu. Ya. Nah, apa rekomendasi dan langkah selanjutnya? Nah, perlu ya ini peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pelatihan teknis ya, terutama di bidang SIG, bagaimana cara mengoperasikan QGIS gitu ya, bagaimana memvisualisasikan data. Nah, itu penting untuk adanya pelatihan ya, terutama untuk SDM di bidang-bidang kesehatan atau yang bekerja di instansi pemerintah seperti itu. Atau bukan hanya pemerintah, di swasta juga ya, di swasta juga. Gitu. Lalu yang kedua, investasi infrastruktur ya, infrastruktur itu baik sebagai perangkat softwarenya, hardwarenya gitu ya, laptop, komputer, softwarenya berupa QGIS atau enggak ArcGIS juga bisa gitu ya. Infrastruktur juga internet ya, terutama di daerah-daerah pedesaan dan kolaborasi ya, kolaborasi. Kolaborasi dengan instansi terkait, misalkan instansi terkait yang menyediakan data tenaga kesehatannya yang mengolah gitu ya sebagai dasar untuk perencanaan program di tahun-tahun berikutnya gitu misalkan ya. Ya, nah ini kesimpulannya. Yang pertama, perlu ada pelatihan rutin ya terkait dengan SIG terutama untuk tenaga promosi kesehatan. Ya, di mana integrasi SIG itu sebagai sistem informasi kesehatan nasional. Nah, perlu ada kerjasama ya lintas sektor juga untuk menggunakan data secara terbuka, open access yang bisa digunakan uh, secara publik gitu. Ya. Perlu juga ada penelitian terapan ya untuk menggunakan SIG sebagai bukti intervensi. Nah, mungkin nanti kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa menggunakan SIG ini dengan menggunakan software QGIS sebagai salah satu penelitian nanti ya, penelitian skripsi kalian bisa digunakan. Ya, permodelan data spasial di wilayah X gitu misalkan. Nah, itu salah satu contoh ya penelitian. Kalau misalkan ada yang tertarik di skripsinya menggunakan data spasial. Oke, mungkin itu aja materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya, saya tutup ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.